Halo, Collab Indonesia. Apa kabar kalian? Oke, balik lagi nih kita di episode performance review ya buat Bowler Bro 2. Udah lama juga sih ya. Kita langsung aja ya. Bowler Bro 2. Oke, langsung. Oh ya, sebelumnya mungkin karena gue juga belum pernah main basket lagi nih sampai detik ini. Main basket dalam artian gue main rame-rame secara tim gitu ya. Gue cuma paling di lapangan sendirian shoot-shootan. Kali ini mungkin gue nggak akan ngasih nilai buat nih sepatu. Oke, mulai ya. Mulai dari traction. Oke, seperti dugaan gue, traction ternyata bekerja cukup baik ya. Walaupun gue main selama ini di lapangan outdoor tuh ada outdoor yang lapangan base-nya itu dari semen semen yang suka pecah-pecah itu kan pasti licin banget tuh. Lalu ada outdoor yang agak kayak lantai dasar lapangan tenis juga ada. Nah, traksi di semua permukaan itu terutama outdoor, gue bisa bilang dia cukup konsisten sih ya. Traksinya itu bekerja dengan baik menurut gue. Traksi itu bekerja dengan baik dan cukup responsif ya, bahkan di permukaan yang agak berpasir itu traksi oke. Gue suka dengan traksinya. Entah kenapa feelingnya sedikit lebih baik dibanding yang versi pertama ya, kayak itu untuk traksi. 2, buat midsole, meskipun kalau kita pegang ini empuk banget ya, asli dipegang tuh empuk banget, oke. Tapi di lapangan ternyata midsole ini sangat nyaman dalam artian midsole-nya bikin nih sepatu nyaman buat kita main, fun gitu ya, fun gitu lo main pakai sepatu ini tuh seneng gitu. Dan court feel-nya menurut gue cukup. Sepatu ini court feel-nya cukup. Dan ini yang gue rasain sih nggak setipis Bowler Bro versi 1 ya. Kalau itu kayak lo langsung napak gitu ke lapangan. Kalau ini enggak. Gue bilang pas nih. Pas. Gue cukup suka sama feel-nya yang ini ya. Meskipun kayaknya bisa lebih di-improve. Itu sih menurut gue, cuman oke. Ya. Lalu kita ke material. Kalau gue bilang material ini cukup lah. Maksud gue gini, materialnya ini kelihatan kalau kayak mikirin gitu lah, mikirin kalau ini sepatu bakal bisa dipakai buat outdoor, buat indoor gitu ya. Materialnya mungkin karena kemarin gue lebih banyak main di lapangan outdoor yang berdebu gitu ya, nempel sih, nempel. Tapi si materialnya sendiri nih, dia tuh cukup suportif sama semua pergerakan kaki kita. Itu sih yang bisa gue bilang, sangat friendly gitu dengan semua pergerakan kita ya di lapangan. Itu kalau untuk materialnya sendiri. Dari semua bahan yang dipakai nih, yang di mix di atas ini, menurut gue sih durable lah. Ini cukup durable nih, bahkan untuk outdoor ya gitu. Lalu kita masuk ke fit. Nah, fit kalau gue bilang ini gue agak bingung juga sih. Di sini US iya benar 9,5 gitu ya, tapi euronya 42. Biasanya gue tuh 43 kalau euronya kalau pakai sepatu dari brand lain gitu seperti Nike gitu ya. Oke, tapi di sini 9,5 42 dan sentimeternya gue nggak tahu berapa. Cuman untuk Bowler Bro gue pakai 42 size euronya. Kalau itu berarti gue agak downsize dari sepatu biasanya gitu. Dan fit ya, gue bilang nih lo akan lebih nyaman kalau lo pakai kaos kaki agak tebel.
lo akan lebih nyaman. Tapi tergantung bentuk kaki lo juga sih. Kaki gue tuh agak tipis, jadi gue kemarin beberapa kali main ini dengan kaos kakinya Boller Bro juga ya. Itu gue ngerasa masih ada sedikit ruang gitu untuk kaki gue masih bisa bergerak-gerak gitu, dan itu agak ngeganggu kalau buat gue tuh agak mengganggu lah gitu. Jadi ketika gue ganti dengan kaos kaki yang lebih tebal, kaos kaki basket yang lebih tebal, nyaman gue, asli enak banget di dalam. Duduknya kaki lo dalam sepatu ini tuh pas gitu. Itu sih kalau fit ya, kalau menurut gue fitnya. Ya itu untuk fitnya. Lalu untuk support, untuk support, bagian support untuk sebuah sepatu lo cukup banget ini cukup banget gue bilang. Tapi ada beberapa parts yang menurut gue kayaknya bisa diimprove ya. Agak bisa diimprove. Sama plate mungkin, heel counter di belakang nih, kalau ada sedikit plate ya, dan lo akan ngerasa ini sepatu sangat stabil sih menurut gue kalau lo ada plate di belakang. Kalau menurut gue itu gue ngerasa ini masih agak fleksibel buat di kaki gitu ya. Lo nggak ngerasa lo firm banget dengan sepatu ini gitu, dengan di sepatu ini di atas lapangan. Terus bagian midfoot lo ya, bagian midfoot nih ini oke, cuman kalau menurut gue bisa dibuat sebuah eyelet gitu ya, yang dibikin untuk nge-lockdown kaki lo ya, untuk nge-lockdown kaki. Mantap sih gue bilang ya. Itu sih kalau makanya gue bilang ada beberapa yang bisa di improve gitu ya. So far gue nggak komplain dengan ini, gue nggak komplain ya. Bahkan gue bilang ya, ini sepatu mau lo pakai untuk kompetisi gitu ya, untuk yang serius gitu, intensitas tinggi, bisa sih menurut gue nih, bisa banget. Oke. Nah, overall ya, buat nih sepatu ini sih antara harga dan feature yang lo dapet worth it banget. Gue bilang worth it banget. Features lo dapet, visual tampilan lo dapet, fungsi ya sepatu basket, keren sih. Ini sepatu keren banget. Gue bilang sih ya itu tadi, beberapa hal yang bisa diimprove gitu ya menurut gue. Lo dengan range harga yang lo keluarin untuk sebuah sepatu basket, dengan beberapa improvement gitu yang tadi gue bilang, gila sih. Ini bakal bisa jadi weapon of choice gitu untuk semua orang ya, terutama yang suka banget sama sepatu lo. Menurut gue sih itu ya untuk Boller Bro 2 ini nih. Oke. Well, gitu aja performance review gue yang singkat ini untuk si Boller Bro BB2 ini. Oke. Sekali lagi thank you buat Boller Bro Indonesia. Kita akan menunggu kejutan-kejutan apa lagi yang bakal keluar dari Boller Bro Indonesia. Dan untuk kalian yang udah nonton, thank you, dan tetap support channel ini, like, share ke teman-teman kalian, dan ajak teman-teman kalian buat subscribe channel ini. Itu sih. Oke, thank you buat supportnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.